Sayyidah Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Getirnya hidup harus ia rasakan ketika masih belia, karena di awal kenabian Nabi Muhammad SAW, keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Juga selain itu, ibunya Siti Khadijah wafat ketika Sayyidah Fatimah masih anak-anak. Namun meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Sayyidah Fatimah ini sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad pun membimbing Sayyidah Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Hingga hasilnya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra menjadi sosok yang tegar dan bersahaja, yang menjadikannya sebagai panutan bagi perempuan Islam. Nah, berikut adalah kisah teladan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Yuk, mari kita simak. Sebelum berlanjut, yuk mari baca salawat bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala hubabati bintin Nabi Fatimah shibhin Nabi ummi abiha wa ala abiha wa ala ummiha wa ala zawjiha wa man walaha wa ala zawjiha wa man walaha. Pertama, tak gentar menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di usia belia, Fatimah dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya mengemban tugas berat sebagai Rasulullah. Setelah Khadijah meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan sebutan Ummu Abiha atau anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Di awal kenabian, saat Rasulullah SAW menunaikan ibadah di depan Ka'bah, ia diganggu oleh sekumpulan orang Quraisy. Ketika Nabi Muhammad bersujud, orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggungnya. Fatimah yang saat itu masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut, ia menghardik orang Quraisy yang mengganggu ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Fatimah juga terjun ke medan perang, termasuk saat perang Uhud. Ia membantu kaum muslimin dengan mempersiapkan logistik, menyediakan air minum, serta merawat yang terluka. Yang kedua yaitu dermawan. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ia wujudkan dengan perilakunya sehari-hari terhadap sesama manusia. Sayyidah Fatimah bahkan pernah menyedekahkan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib kepada seorang musafir. Suatu hari, seorang musafir menemui Rasulullah SAW di sebuah masjid. Musafir itu meminta belas kasih Rasulullah karena bekal makanan dan seluruh hartanya telah habis. Namun, saat itu Rasulullah tidak memiliki makanan juga dan barang-barang yang bisa diberikan kepada si musafir. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian menyuruhnya untuk pergi ke rumahnya dengan maksud menemui Sayyidah Fatimah. Pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Itulah Fatimah, putriku. Si musafir pun menemui Sayyidah Fatimah. Sayangnya, Fatimah saat itu juga sama, tidak memiliki makanan dan uang untuk diberikan kepada si musafir. Sayyidah Fatimah Az-Zahra kemudian ingat ia memiliki kalung hadiah pernikahannya dari sang suami. Dengan ikhlas, Fatimah menyedekahkan kalung tersebut. Setelah menerima kalung dari Fatimah, musafir tersebut menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami.
Rasulullah SAW pun sangat bangga kepada Fatimah. Saat itu, salah satu sahabat Nabi, Ammar bin Yasir, turut mendengar cerita si musafir. Tanpa ragu, ia membeli kalung tersebut seharga 20 dinar ditambah sebuah pakaian dan seekor unta. Alih-alih menyimpannya, Ammar malah mengutus budaknya, Asom, untuk memberikan kalung tersebut kepada Fatimah. Ammar berkata, "Pergilah engkau menghadap Rasulullah dan katakan, aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi, mulai hari ini kamu bukan budakku lagi, tetapi budak Rasulullah SAW." Fatimah sangat bahagia ketika menerima kalungnya kembali. Meski Ammar telah berpesan bahwa Asom akan menjadi budak Rasulullah SAW, Fatimah malah membebaskannya sebagai manusia merdeka. Yang ketiga yaitu dijuluki Az-Zahra atau yang bersinar wajahnya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW yang dermawan dan pemberani. Nama Az-Zahra yang dimiliki Fatimah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman." Sayyidah Fatimah adalah bidadari berwujud manusia yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat dan seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. Faktanya, Az-Zahra bukanlah satu-satunya gelar yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Abu Abdillah berkata, Sayyidah Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu dijanjikan masuk surga. Sayyidah Fatimah Az-Zahra meninggal di usia yang terbilang masih muda, yakni 29 tahun. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Jannah Al-Baqi. Atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan akan masuk surga. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Pertama, Maryam binti Imran. Kedua, Fatimah binti Rasulullah SAW. Ketiga, Khadijah binti Khalid. Dan keempat, Asiyah binti Muzham. Hadis riwayat Muslim. Dari kisah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita dapat belajar bahwa pentingnya keteguhan iman, keberanian dalam menghadapi tantangan, kedermawanan tanpa pamrih, serta keutamaan dalam beribadah. Semua sifat ini menjadikan Sayyidah Fatimah teladan bagi setiap muslim yang ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan yang penuh berkah pastinya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.